Al-Baqarah ayat 183. Kita tidak bosan pesannya untuk selalu mengingatkan, karena ini momentumnya buat kita. Jangan sampai ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini tidak sampai maksimal, sehingga kita rugi yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini ada 3 poin yang harus kita pahami. Pertama, siapa yang mengundang. Yang kedua, siapa yang diundang. Ketiga, apa isi dan maksud tujuan dari undangan. Itu penting. Kita sama-sama baca artinya secara global. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian meraih takwa. Kita pasti jawabannya sama. Yang mengundang di sini, ini bukan lagi sholat ya, ini lagi kultum, nggak usah kaku gitu. Saya nanya dulu yang hadir. Ini yang undang siapa? Allah. Allah ya. Oke. Poin pertama, kita harus tahu siapa dulu yang mengundang. Karena kalau terjadi kasus, misalkan dalam waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, kita dapat undangan yang berbeda. Sama waktunya, beda tempatnya, beda undangannya. Bingung gak kira-kira kita? Ada 5 undangan sama gitu. Waduh, semuanya sama tuh, pagi jam 8, hari Senin semua. Keder kita nih. Nah, maka di situ kita harus mengambil keputusan yang tepat, betul tidak? Kira-kiranya ketika kita mau mengambil satu undangan, menunaikan satu undangan, berarti yang 4 diabaikan kan? Ya. Maka harus tepat dong. Yang pertama kita lihat siapa yang mengundang, betul tidak? Biar mudah nih secara birokrasi. Yang undang nih lurah, yang undang camat, kedua, yang undang wali kota, ketiga, keempat gubernur, kelima presiden. Waktunya sama. Kira-kira kita pilih undangan siapa? Presiden. Cerdas ya. Betul tidak? Presiden. Kenapa? Ngerti dan yakin. Ngerti presiden lebih tinggi jabatannya. Ngerti bahwa gubernur, bupati, camat dan lurah instrumen dari presiden. Betul? Tuh. Nah, jadi pilihan tepat itu. Yang kedua, yakin ini undangannya bukan hoax, karena mayoriter yang ngasih, bukan orang lain, gitu kan? Nah, ketika kita mengambil undangan dengan tepat, kira-kira yang 4 undangan yang tidak kita tunaikan, kira-kiranya marah apa mendukung? Dukung. Kira-kira ayo, gubernur dukung nggak? Dukung. Wali kota? Dukung. Camat? Dukung. Dukung, nggak marah, nggak ngalangin, malah dukung gitu. Apalagi kata Pak Camat, belum dapat undangan, gua aja belum. Akhirnya Pak Camat bukannya marah undangannya yang ditunaikan, malah dia siap mengawal kepada presiden. Ingin juga Pak Camat bertemu presiden. Nah, ngerti gak di situ logikanya? Dalam kehidupan kita punya kepentingan. Dalam kehidupan kita punya urusan. Ada gak kepentingan diri? Ada gak kepentingan keluarga? Orang banyak. Lalu berbenturan dengan undangan Allah. Ayo, mau pilih undangan siapa? Allah. Ada orang-orang yang Beriman. yang tidak beriman. Begitu. Maka ketika berbenturan antara undangan Allah dengan kepentingan diri, kepentingan keluarga orang banyak, ambil undangan siapa? Allah. Kenapa? Ketika kita menunaikan undangan Allah, selain Allah akan mengikuti kita. Amin. Amin. Saya percaya yang hadir saat ini datang ke masjid ini menunaikan panggilan siapa? Allah. Yakin nggak? Yakin. Berarti yang hadir hai nggak? Hai. Alhamdulillah. Tapi yang hadir punya urusan nggak? Punya. Punya kesibukan? Punya. Punya masalah? Punya. Emang saya lihat wajah-wajah bermasalah. Nah, semoga semua yang kita tinggalkan, kita tanggalkan demi menunaikan undangan siapa? Allah. Salat 5 waktu, salat tarawih, betul tidak? Bersama kultumnya, semoga menjadi asbab Allah datangkan pertolongan sehingga dunia tunduk kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Oke, paham sampai situ? Insyaallah. Kalau ada undangan Allah, abaikan apa siap lakukan? Siap lakukan. Ya terserah ya. Baik hadirin Allah, kita lihat
munculnya air Zam-Zam yang sampai saat ini, detik ini, kota Mekah, Madinah khususnya, dan umat Islam seluruh dunia berkunjung melakukan ibadah umrah atau haji, menikmati nggak air Zam-Zam? Nikmati. Bawa oleh-oleh nggak? Bawa. Tetangga dapat nggak? Dapat. Walaupun dioplos gitu. Tahu nggak itu munculnya air Zam-Zam dari mana? Karena Nabi Ibrahim, Siti Hajar beserta Ismail meninggalkan semua kepentingan diri dan kecintaannya demi menekan panggilan siapa? Allah. Muncullah air Zam-Zam sampai detik ini tidak pernah surut. Itulah bukti nyata Allah muliakan dari pengorbanan yang luar Biasa. dan yang hadir jadi hamba-hamba yang luar biasa. Amin ya Allah. Sampai situ paham dulu? Nah, kayaknya ini kultumnya sampai jam 12. Siap? Siap pulang. Masih ada waktu balik HM? Masih. Oke, lanjut. Nanti pesan aja sama imamnya 2000 cc. Baik, yang kedua kita harus tahu siapa yang diundang. Yang diundang manusia biasa, umum apa manusia yang beriman? Iman. Berarti manusia umum apa khusus? Sus. Manusia umum apa spesial? Spesial. Harus paham, yang diundang oleh Allah dikasih tugas puasa bukan manusia pada umumnya, tapi manusia khusus spesial yang ada iman, cinta kepada siapa? Allah. Artinya apa? Kalau dalam ilmu medis, ketika dokter memberikan obat harus tahu dosis. Jangan sampai obat Dosis. yang tepat gitu. Ini dosis khusus, dosis umum. Khusus. Jangan dikasih sama yang umum. Artinya tidak semua umat Islam bisa menunaikan ibadah puasa. Hanya umat Islam yang punya bekal iman yang bisa puasa. Betul tidak? Betul. Jangan sampai dipaksain sama yang belum iman, rusak nantinya. Kita yang nyuruh capek, yang disuruh juga rusak. Betul tidak? Betul. Jangan pernah memberikan tugas kepada bukan ahlinya. Puasa tidak akan bisa ditunaikan kalau bukan ahli iman di hatinya. Betul tidak? Betul. Mudah-mudahan yang hadir ahli iman. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ayo, ibadah puasanya tambah lagi, sawah puasa lagi, siap? Siap. Berarti Ramadannya 2 bulan gitu. Senin Kemis. Oke. Seringkali kita suka maksain, betul nggak? Hei orang beriman, kata Allah, sholat. Hei beriman, puasa. Hei beriman, zakat. Kita yang belum iman dipaksain harus sholat, dipaksain harus zakat, dipaksain harus puasa. Salah kita itu. Caranya gimana? Pupuk imannya dulu, betul tidak? Betul. Tanamkan imannya dulu. Nanti juga sholat sendiri, puasa sendiri, betul? Kenapa? Karena sholat, zakat, puasa, khususnya puasa, kalau didasarinya bukan pondasi iman, puasanya puasaan, bukan puasa beneran, nggak bakal berdampak, betul tidak? Betul. Sholatnya sholat-sholatan, bukan sholat beneran. Apa bedanya dengan mobil-mobilan? Betul tidak? Betul. Banyak nggak orang sholat tapi nggak ada dampak sholat? Banyak. Banyak nggak orang puasa tapi tidak ada realisasi puasanya? Banyak. Dasar yang berbeda. Kalau dasar iman, pasti puasanya benar, pasti sholatnya benar, pasti aplikasinya ada, betul tidak? Betul. Mudah-mudahan yang hadir orang spesial yang beriman. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang beriman dan kurang iman, beda Pak. Lihat Ustadz itu semangat yang iman. Kalau yang kurang iman, waduh, langsung bismillahirrahmanirrahim, ngantuk bawaannya. Nah, gua kejebak nih, ini buru-buru nih malah kultum lagi kan begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan pada kesindir ya, amin. Pada lihat nanti yang demo, nah itu kurang iman tuh. Masa imam agak lambat di demo? Itu kan urusan iman, betul tidak? Betul. Mau silakan, ya silakan, bebas. Betul. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang beriman. Jadi kita poin kedua itu tidak akan mampu berpuasa kalau bukan modal Iman. Dipaksakan tidak akan bisa terselesaikan, akhirnya rusak yang ada. Mudah-mudahan kita dimampukan. Amin. Amin Allah. Ketiga, apa isi undangan dan tujuannya? Isi undangannya adalah nyuruh puasa. Tujuannya supaya takwa. Oh, insyaallah. Berarti undangan ini baik buruk? Baik. Bernilai tidak? Nilai. Supaya jatuh apa naik derajatnya? Naik. Menjadi apa? Orang yang bertakwa. Kenapa harus takwa? Oh ini nih. Biasanya kalau punya proyek, orang kontraktor dapat proyek, senang gak kira-kira? Senang. Di balik proyek ada Pekerjaan. di balik pekerjaan ada Penghasilan. besar kecilnya penghasilan tergantung apanya? Proyeknya. Sananya, takwa itu berat apa ringan? Ayo Pak jawab. Berat.
tidurnya aja yang puasa mah ibadah, apalagi jawab ngaji lagi. Takwa nurut sama Allah itu berat apa ringan? Berat. Sulit apa mudah? Sulit. Oke, biar mudah, biar ringan, harus tahu dulu dong pahalanya, betul tidak? Tuh. Yang pertama, kenapa kita harus takwa? Apa keuntungan kalau kita takwa, betul nggak? Tuh. Yang diuntungkan kira-kira kalau takwa Allah apa kita? Kita. Terus modal untuk melakukan ketakwaannya dari siapa? Dari Allah. Tempatnya dari siapa? Fisiknya sehat dari siapa? Allah. Bekalnya rezeki dari siapa? Allah. Terus kalau semuanya itu dipakai takwa kepada Allah, yang diuntungkan kita apa Allah? Kita. Mikir, tahu diri, susah amat sih. Jangan kekanak-kanakan. Orang tua yang kerja, ibu yang belanja, ibu yang masak, anak disuruh makan, susah nggak? Susah. Padahal yang kerja orang Tua. yang masak ibu, disuruh makan susah amat. Itu kekanak-kanakan. Makan tidak makan, dia yang kenyang nggak kenyang, betul? Apa bedanya dengan kita? Susah aja disuruh ibadah. Saya nggak ngomongin yang di sini, yang di Indonesia bagian Jakarta Utara. Lanjut Pak. Ya lihat KTP saja Pak, betul tidak? Nah itu, maka kita harus tahu keuntungan. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, kalau kita puasa nyampe takwa, apa yang kita dapatkan? Pertama, janji Allah pasti seluruh masalah, seberat apapun beban permasalahannya, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Amin ya Allah. Yang hadir punya beban? Yang hadir punya masalah? Banyak. Ingin dapat solusi? Ingin. Selama ini cari solusi apa takwa? Takwa. Selama ini Anda nggak dapat solusi. Solusi itu urusan Allah. Jalan keluar urusan Allah, urusan kita takwa, betul tidak? Iya betul. Allah manggil orang beriman disuruh puasa supaya takwa. Berarti ini peluang bukan? Peluang. Ini kesempatan bukan? Kesempatan. Hei, wajah-wajah masalah. Hei, apalagi yang punya utang. Ayo kita takwa dengan puasa. Semoga hutangnya lunas. Amin. Amin. Kalau hutangnya nggak lunas, berarti puasanya nggak benar itu. Betul? Jadi serius nih. Walaupun masalahnya benang kusut, berat dipikul gitu. Kalau takwanya benar, apa yang berat yang sulit bagi Allah, jalan keluar urusan Allah, fokus kita takwa. Maka puasa peluang kesempatan besar buat kita untuk meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun. Karena la'alla itu harapan besar, di mana la'alla di situ adalah investasi atau kendaraan tercepat untuk meraih ketakwaan dengan berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nih dengerin yang belum punya baju baru, yang belum punya buat THR. Dan kalau takwa, Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Dipikirin juga enggak, diusahain pun juga Allah datengin. Kalau takwa, amin. Amin. Udah, jangan mikirin THR, fokus takwanya. Ini 10 akhir malah kosong lagi. 10 akhir fokus di masjid. Ini kerja nggak nyampe juga, utang iya, itikaf enggak. Masya Allah. Mudah-mudahan ini agak sedikit menyindir. Amin. 10 akhir itu bukannya penuh masjid ya, betul kan? Sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah buat lebaran. Lihat Ustaz, fokus jadi imam, THR dapat deh. Hidup Ustaz. Saya jalan aja Jawa ke sana kemari, isi laporan. Kak ada parcel, Kak ada amplop, enak banget ya jadi Ustaz. Lu jangan iri sama hasil, lihat prosesnya. Ustaz begitu juga ninggalin istri, ninggalin keinginan, ninggalin semua keinginan, nunaikan panggilan siapa? Allah. Jadi abdi negara aja dijamin negara, sama apalagi abdi Allah pasti dijamin oleh Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan hari jadi hamba Allah. Amin. Ayo, senang gak? Senang. Awas gak malas-malas ya. Ketiga, barang siapa takwa Allah mudahkan urusannya. Amin. Amin. Yang tiga, instan Allah berikan. Dapat solusi, rezeki datang, urusan dimudahkan. Kira-kira senang gak? Senang. Bahagia gak? Bahagia. Mau senang? Mau. Mau bahagia? Mau. Kuncinya apa? Takwa. Nurut sama Allah. Puasa kesempatan buat kita. La haula wala quwata illa billah. Terakhir, keuntungan kita di akhirat, seluruh dosa dihapus. Amin ya Allah. Allah bersih dosa-dosa kita ini, pahalanya dilipat gandakan. Alhasil kalau orang takwa nanti masuk surganya, gak usah mampir-mampir larak lirik kanan kiri, langsung kemana?
Ke surga. Mau langsung mau mampir? Langsung. Yang kencang. Langsung. Bekalnya iman Islam apa sampai takwa? Takwa. Kalau bekalnya cuma iman Islam, mati gak nyampe takwa, mampir dulu ke neraka, baru masuk surga gitu. Nauzubillah ya Allah. Makanya ayo takwa harga mati. Bagaimana puasa ini kita habis-habisan meraih takwa. Amin Ya ya Rabbal Rabbal. Alamin. Mudah-mudahan para kontraktor ini sukses. Amin. Amin. Jadi ini pahalanya gede nggak? Gede. Dunia dapat nggak? Dapat. Akhirat dapat nggak? Dapat. Siap jadi kontraktornya siap? Ya. Ini mau kontraktor dikasih proyek malas-malasan mulu aja. Ini kontraktor tuh bodoh mungkin ya. Halo? Yuk, kontrak kerja dari Allah yang ibadah sampai takwa selama hidup dunia. Mudah-mudahan semuanya bisa meraih ketakwaan itu. Amin Allah. Hadirin alhamdulillah sekian karena saya tahu kedipan mata Bapak itu berbeda. Ya. Kita sayang yang kurang imannya. Betul tidak? Masya Allah. Sekian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo semangat. Nih akhir Ramadan ini siap untuk takwanya. Siap. Siap ramaikan masjidnya. Udah tinggalkan kerja aja utang yang ada. Halo. Ayo kerja boleh tapi dia Ibadah. sisanya ayo kita itikaf di masjid. Rasulullah 10 hari tidak pernah keluar dari masjid. Masya Allah. Hadirin warahmatullah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami pun dimampukan untuk takwa. Amin. Amin Allah. Alhamdulillah, saat ini kami bisa bersilaturahim walaupun waktunya sebentar. Semoga dapat hikmah buat kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.